Puasa mutih dikenal sebagai salah satu laku tirakat atau amalan spiritual yang sudah ada sejak zaman leluhur, Jawa. Disebut mutih karena selama puasa ini, seseorang hanya boleh makan dan minum yang berwarna putih saja. Biasanya hanya nasi putih tawar tanpa lauk dan air putih tanpa tambahan rasa. Bahkan dalam versi yang lebih berat, hanya boleh minum air putih atau bahkan tanpa makan sama sekali. Meski tampak sederhana, puasa mutih diyakini memiliki dahsyatnya kekuatan baik secara lahir maupun batin. 1. Pembersihan hati dan jiwa. Puasa mutih dipercaya dapat membersihkan batin dari hawa nafsu, menurunkan sifat tamak, marah, iri, dan keinginan duniawi yang berlebihan. Dengan membatasi hanya yang putih dan polos, hati pun menjadi lebih jernih. 2. Menguatkan disiplin dan tekad. Menjalankan puasa mutih bukan perkara mudah. Rasa bosan, lapar, dan keinginan akan rasa enak harus ditahan. Dari sinilah lahir keteguhan niat, kesabaran, dan kontrol diri yang luar biasa. 3. Membuka pintu kepekaan spiritual. Banyak orang Jawa percaya bahwa puasa mutih mampu meningkatkan kepekaan rasa batin, memudahkan seseorang menerima ilham, firasat, bahkan petunjuk gaib. Karena tubuh sudah ringan, maka jiwa lebih mudah menerima getaran halus. 4. Penangkal energi negatif. Laku mutih juga diyakini sebagai sarana tolak bala. Dengan tubuh yang bersih dan hati yang tenang, seseorang lebih sulit dimasuki energi buruk, santet maupun gangguan gaib. 5. Membuka karomah dan kekuatan luar biasa. Banyak kisah leluhur dan orang sakti yang menjalani mutih hingga puluhan hari. Dari laku itu mereka dipercaya mendapatkan kesaktian, wibawa, daya tarik, hingga kewibawaan spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika. Mendekatkan diri kepada Tuhan, hakikat puasa mutih sebenarnya adalah menundukkan nafsu demi mendekat kepada Sang Pencipta. Dengan meninggalkan kenikmatan duniawi, seseorang lebih khusyuk berdoa, berzikir, dan menata hubungan dengan Allah. Catatan Penting. Puasa mutih adalah amalan berat. Tidak semua orang cocok, apalagi yang punya masalah kesehatan. Jika ingin mencoba, sebaiknya dilakukan dengan bimbingan guru spiritual atau kiai, dan tetap menjaga niat agar lurus karena Allah, bukan hanya mengejar kesaktian. Kisah dahsyatnya puasa mutih episode 2. Malam itu, setelah sehari penuh hanya menelan nasi putih tanpa garam dan air bening, Raka, pemuda yang sedang menempuh tirakat mutih, merasa tubuhnya lemah. Namun anehnya, di balik rasa lapar itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia duduk bersila di sudut kamar kecil yang hanya ditemani lampu minyak. Bibirnya terus bergetar melantunkan doa dan zikir yang diajarkan gurunya. Lapar dan haus seolah menjadi sahabat baru. Sementara pikirannya semakin jernih. Tanda-tanda pertama. Pada malam ketiga, Raka bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah padang luas berwarna putih. Tidak ada pepohonan, tidak ada langit biru, hanya hamparan putih yang menyilaukan. Dari kejauhan muncul sosok kakek berjubah putih dengan tongkat kayu. Sosok itu berkata singkat, "Teruskan laku ini, jangan goyah. Sebelum terang akan datang gelap, bersabarlah." Raka terbangun dengan keringat dingin. Namun hatinya justru semakin mantap untuk meneruskan tirakat mutihnya. Godaan yang menguji. Hari keempat, ujian datang. Aroma masakan dari dapur ibunya menusuk hidung. Perutnya berontak. Lidahnya seolah menuntut rasa. Bahkan dalam pikiran, ia seolah melihat lauk pauk kesukaannya tersaji di depan mata. Namun ia teringat pesan gurunya. Mutih bukan hanya menahan rasa lapar, tapi menaklukkan nafsu. Jika engkau kalah pada 1 sendok lauk, maka runtuhlah seluruh tirakatmu. Dengan mata terpejam, Raka menahan diri. Ia hanya meneguk seteguk air putih lalu kembali bersujud. Pertemuan gaib. Pada malam ketujuh, suasana berbeda. Saat ia berzikir, tiba-tiba ruangan terasa hening. Angin berhenti, bahkan suara jangkrik lenyap. Ia merasakan getaran halus. Lalu di hadapannya muncul cahaya putih kecil seperti kunang-kunang. Cahaya itu berputar, lalu perlahan membentuk sosok bayangan perempuan berjilbab putih. Suara lembut terdengar. "Engkau telah melewati 1 pintu. Jangan berhenti di sini. Teruslah. Karena tujuanmu bukan sekadar menahan lapar, melainkan menemukan cahaya sejati." Sekejap sosok itu hilang, meninggalkan keharuan dalam hati Raka. Ia menangis bukan karena takut, melainkan karena merasakan betapa agungnya perjalanan spiritual ini. Episode 2 berakhir dengan
Raka mulai merasakan tanda-tanda gaib dari tirakatnya. Tubuhnya lemah, tapi batinnya semakin kuat dan mantap menapaki jalan Mutih. Kisah dahsyatnya puasa Mutih, episode 3. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Raka. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya justru memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki pemuda seumurannya. Namun semakin dalam ia menapaki tirakat Mutih, semakin besar pula godaan yang datang. Bukan hanya dari nafsu, tapi juga dari alam gaib. Gangguan di malam sepi. Pada malam ke-10 saat Raka tengah khusyuk berzikir, tiba-tiba lampu minyak di sudut kamar padam dengan sendirinya. Kegelapan pekat menyelimuti. Dari luar jendela terdengar suara-suara aneh, seperti tawa perempuan melengking disusul suara langkah kaki menyeret. Punggung Raka merinding. Ia tahu ini bukan lagi mimpi. Sesosok bayangan tinggi hitam, dengan rambut panjang menutupi wajah berdiri di sudut kamar. Nafasnya berat, dingin menusuk tulang. Sosok itu mendesis. "Hentikan puasamu. Engkau tak akan kuat menanggung akibatnya." Namun Raka menutup mata, menguatkan hati dan terus melantunkan zikir. Anehnya, semakin keras makhluk itu berteriak, semakin tenang batinnya. Hingga akhirnya sosok itu menghilang seolah tersapu angin. Hujan lewat mimpi. Malam berikutnya ia bermimpi lagi. Kali ini ia berada di sebuah pasar ramai penuh makanan lezat. Aroma sate, gulai, dan nasi hangat menyerua. Seorang pedagang menawarinya sepiring besar nasi dengan lauk daging. Raka hampir saja mengambilnya, namun teringat pesan gurunya. Mimpi pun bisa menjadi ujian. Jika engkau kalah di alam tidur akan runtuh pula tirakatmu. Dengan tekad kuat ia menolak makanan itu, dan seketika pasar itu berubah menjadi padang putih luas. Dari kejauhan ia melihat cahaya terang memancar, seolah mengundangnya untuk melangkah. Kekuatan batin yang terbuka. Hari ke-14 perubahan besar terasa. Saat ia menatap wajah orang-orang di sekitarnya, ia mulai bisa merasakan isi hati mereka. Mana yang tulus, mana yang penuh iri. Bahkan saat ibunya datang membawakan segelas air putih, Raka bisa merasakan kasih sayang tulus mengalir dari tangan ibunya. Tubuhnya mungkin semakin lemah, tapi batinnya seolah menjadi cahaya yang kuat. Raka mulai menyadari, puasa Mutih bukan sekadar ritual menahan lapar, melainkan jalan untuk membuka mata hati. Episode 3 berakhir dengan Raka berhasil melewati gangguan gaib dan ujian mimpi, lalu mulai merasakan terbukanya kekuatan batin yang sebelumnya tersembunyi.